Dan langsung saja saya jabarkan kepada teman-teman, apakah murai batu itu bagus tidak memakan pur. Nah, jadi begini teman-teman, murai batu yang bisa tampil di lapangan itu harus 50% birahi dan 50% emosi, barulah dia bisa tampil di lapangan ya teman-teman. Nah, untuk murai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Kicau Mania, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Dan yang saya bahas hanyalah murai batu pribadi saya teman-teman, bukan murai batu orang lain atau saya numpang terkenal dengan murai batu orang lain. Di sini saya sedang berada di puncak Hotel Best Western ya teman-teman, tempat bekerja saya di Kemayoran. Dan di sini pada saat jam istirahat kerja saya akan membalas salah satu requestan para subscriber saya teman-teman. Karena menurut saya requestan para subscriber saya itu sangat penting untuk kita pelajari bersama. Dan sangatlah bagus sekali untuk kita pelajari bersama teman-teman ya. Nah di sini saya sebutkan salah satu requestan para subscriber saya yang bernama, sebutnya teman, anginnya sangat kencang sekali ya, yang bernama Mukmin Ahmad ya teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman, requestannya seperti itu, bernama Mukmin Ahmad. Intinya dia request, Bang gimana kalau murai kita nggak mau makan pur, apa bagus kita kasih ulat kandang untuk hariannya ya teman. Menurut saya ini sangatlah bagus sekali ya untuk kita bahas bersama dan kita pelajari bersama. Dan teman-teman harus perlu ingat ya teman, saya itu membuat konten bukan untuk mengajarkan teman-teman ya. Saya itu membuat konten agar kita sama-sama belajar memahami karakter murai batu ya teman. Karena bermain murai batu itu sangatlah sulit ya. Makanya kita harus banyak-banyak tanya dan kita sama-sama pelajari bersama. Dan sekali lagi anginnya sangat kencang sekali ya teman-teman. Nah, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu untuk saudara Mukmin tersebut ya, karena dia telah sudi request kepada saya. Dan langsung saja saya jabarkan kepada teman-teman, apakah murai batu itu bagus tidak memakan pur. Nah, jadi begini teman-teman, murai batu yang bisa tampil di lapangan itu harus 50% birahi dan 50% emosi, barulah dia bisa tampil di lapangan ya teman-teman. Nah, untuk murai batu kategori yang bisa tampil di lapangan itu pasti mempunyai nutrisi yang cukup ya. Nutrisi cukup, extra poding yang cukup ya teman, barulah dia bisa tampil di lapangan. Nah, PR kita di sini teman-teman, kita hanya mencukupi nutrisi, extra poding dan settingan dia ya teman. Dalam arti yang pertama jangkrik dan yang terpenting itu pur ya. Kalau menurut saya teman, nggak ada salahnya kita memberikan settingan murai batu itu tanpa pur ya. Itu nggak ada salahnya teman. Tetapi untuk menjaga kesehatan dia teman, atau kalau kita sibuk ya bekerja ataupun kita sibuk keluar kota ya teman, kita bisa mensiasati dengan memakan pur ya untuk murai batu tersebut. Nah makanya ini ada dua kategori. Ada para senior murai batu yang benar-benar dia nggak main pur, hanya main full app ya teman. Ada yang bermain full kroto dan ada juga yang bermain full ulet kandang ya teman. Nah jadi menurut saya itu tergantung kriteria teman-teman masing-masing ya, apakah mau di full app ataupun mau dibuat dia memakan pur. Nah, menurut saya teman, kalau teman memberikan ulet kandang ya, memberikan ulet kandang setiap hari untuk makanan dasar murai batu ya nggak jadi masalah teman. Itu sah-sah saja ya. Menurut saya ulet kandang itu fungsinya untuk tenaga serta power murai batu ya, agar dia tampil maksimal di lapangan.
Nah, kalau kita berikan ulat kandang ya teman-teman, otomatis burung murai batu teman-teman itu sangatlah kenceng ya. Tenaganya dapat, birahinya dapat, dan emosi dapat. Jadi teman-teman silakan siasati itu berikan jangkrik jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau teman-teman memakai ulat kandang hariannya ya, karena kita hanya menjaga titik kestabilan birahi serta emosi murai batu kita saja. Jadi kalau teman-teman setting dengan memakai ulat kandang, silakan jangkrik diberikan porsi sedikit ya. Jangkrik pagi 5 dan sore 5. Saran saya, mainkan penjemuran sauna. Karena ulat kandang itu sifatnya kenceng juga ya teman. Dapat meningkatkan emosi serta birahi burung murai batu tersebut. Ya. Dan kalau untuk teman-teman memang susah ya, murai batunya itu dikasih pur ya, teman-teman bisa pancing ya dengan cara perawatan memakai pur yang halus dulu teman-teman. Lalu di atas purnya dikasih kroto dan jangkriknya jangan terlalu banyak. Kalau teman-teman bersedia untuk menyeting murai batu dengan memakai pur atau membuat murai batu makan pur ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman sudah terlanjur ya murai batunya memakan ulat kandang, hariannya ulat kandang ya nggak jadi masalah teman-teman. Silakan dilanjutkan saja ya teman-teman. Karena bermain murai batu itu haruslah dengan sungguh-sungguh ya, atau niat teman-teman. Kalau cocoknya pakai itu ya teman-teman lanjutkan ya teman. Ya seperti itu. Intinya teman-teman hanya menjaga titik kestabilannya birahi serta emosi murai batu tersebut. Seperti itu teman. Dan untuk settingan mandi, silakan teman-teman siasati mandi di sore hari ya. Kalau teman-teman memakai settingan kenceng ya, seperti ulat kandang, maksud saya itu settingan kenceng teman-teman ya. Karena ulat kandang itu dapat meningkatkan emosi juga, serta menaikkan emosi serta maksud saya menaikkan stamina serta emosi serta power untuk si ulat kandang tersebut. Nah makanya mandinya kita lakukan di sore hari ya teman-teman, seperti itu. Saya nggak konsen nih teman, anginnya sangat kencang sekali ya, nggak mengganggu sih ibaratnya, membuat saya tidak konsen aja nih. Dan kalau untuk teman-temannya ingin membuat murai batu teman-teman makan pur, silakan saja yang saya sebutkan tadi ya. Berikanlah pur halus ya, atau leopard ya dulu teman-teman, kita pancing lalu kita berikan kroto di atasnya teman-teman. Yang terpenting teman-teman lakukan penjemuran dulu, barulah diberikan jangkrik 5, dan di atasnya, di atas pur leopard halus tersebut kita berikan kroto sedikit. Nah nanti dia akan icip-icip ya teman, atau dia akan mencoba makan pur. Dan kalau udah pur leopardnya sudah dimakan, silakan teman-teman ganti perlahan-lahan dengan pur kadar protein rendah seperti topsong ya teman-teman. Tetapi tetap krotonya kita jangan putus ya, karena kroto itu sifatnya untuk stamina dan menstabilkan tenaga burung murai batu tersebut. Nah jangkrik jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau teman-teman ingin membuat burung murai batu itu makan pur, jangkrik kasihlah itu minimal 5 ya, dan paling banyak 7. Karena kalau teman-teman ngasih jangkrik dengan porsi banyak, yang ada burung murai batu teman-teman itu nggak akan makan pur ya, dan akan sulit sekali dia akan makan pur karena dia fokus atau terfokus ke jangkrik ya teman-teman. Nah yang terpenting teman-teman lebih enak dengan settingan seperti apa. Kalau udah cocok settingan dengan ulat kandang, silakan dilanjutkan. Tetapi saran saya sebutkan sekali lagi, kalau teman-teman memakan ulat kandang, burung murai batu teman-teman, itu kan dasarnya emosi sudah ada, birahi sudah ada, stamina sudah ada. Tinggal menstabilkan jangkriknya saja teman-teman. Jangkriknya jangan teman-teman kasih tinggi ya, nanti akan berakibatkan fatal. Burung murai batu teman-teman itu akan nabrak-nabrak. Karena saya pernah teman-teman memiliki murai batu yang hariannya full ulat kandang ya. Saya kasih jangkrik 10, dan burung tersebut itu nabrak-nabrak ya, dan
tidak bisa satu titik di lapangan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Itu dia requestan teman-teman sudah saya jabarkan. Dan kalau menurut teman-teman masuk akal silakan diikuti. Tetapi kalau tidak masuk akal silakan ditinggalkan saja teman-teman. Ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena dukungan teman-teman itu yang membuat saya semangat untuk selalu membagikan konten-konten edukasi perawatan murai batu menurut pengalaman saya dan yang saya pelajari dari para senior murai batu di lapangan. Dan teman-teman harus perlu ingat ya, saya itu bukan mengajarkan teman-teman. Saya itu hanya berbagi pengalaman yang saya pelajari dan yang saya alami dari para senior murai batu di sekeliling saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.